Om Swastiastu. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Kadek Novarel Ardinanta, nomor absen 19 dari kelas 12 MM4. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi yantra, mantra, tantra, guru dan murid, pengertian tentang M, persatuan yang halus, dan ajaran Kundalini. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi pertama ada yantra. Yantra adalah bentuk niase, yaitu simbol atau pengganti yang sebenarnya, yang diwujudkan manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa. Misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain. Yantra digunakan dalam melakukan upakara puja dengan bija mantra sesuai yantra tersebut. Karena itu, bentuk yantra dalam kesusastraan Hindu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, Bu Prista Yantra, dibuat dipahat pada suatu bahan dan ditulis pada kertas atau kain. Yang kedua, Meru Prista Yantra, berbentuk gunung atau piramid seperti bangunan peninggi di Bali. Yang ketiga, Meru Parastar Yantra, dipotong sesuai garis yantra atau dipotong di bagian tertentu. Yang keempat, Ruram Prista Yantra, berbentuk mandala segi 4 dan di atasnya tertelungkup seperti pundak kura-kura. Yang terakhir, Patala Yantra, berbentuk besar dan di bawahnya kecil. Setiap yantra memiliki arti dan tujuan yang berbeda, sehingga bentuk-bentuk yantra dikembangkan dan diberi sentuhan artistik modern. Sekarang banyak yantra yang dibentuk kecil seperti kalung, gelang, dan cincin. Dalam menulis yantra, ada ketentuan yang harus diikuti, yakni waktu, tempat, dan arah penulisan. Menulis yantra di pagi hari menghadap ke matahari dan ditulis dari timur ke barat digunakan untuk spiritual atau kesucian. Di malam hari menghadap ke utara digunakan untuk mendamaikan. Di siang hari menghadap ke barat digunakan untuk mencapai kesuksesan dan lain sebagainya. Alat tulis yang digunakan adalah pena yang terbuat dari tangkai melati, tangkai pohon delima, bulu burung, ataupun dari logam. Penggunaan yantra dalam agama Hindu adalah untuk memfokuskan dan memancarkan energi spiritual atau kekuatan dewa yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan kekuatan kehendak atau melemahkan kekuatan orang lain, melindungi diri dari kejahatan atau bahaya, dan mencapai perlindungan dari musuh, mengarahkan energi spiritual untuk tujuan material, memperkuat efek ritual atau upacara agar memberikan kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran bagi penyembah. Dan yang terakhir, memohon kekuatan mistik seperti dalam ritual tantra atau menciptakan jimat dan mantra. Intinya, yantra digunakan sebagai alat untuk mengendalikan, mengatur, dan menyalurkan energi dalam berbagai praktik keagamaan dan spiritual. Materi kedua ada mantra. Mantra berasal dari kata manana dan trana yang berarti pembebasan dari ikatan samsara. Mantra adalah kombinasi kata yang memiliki kekuatan spiritual untuk membawa seseorang melintasi siklus kelahiran kembali. Cara pengucapan mantra dibagi menjadi 3. Yang pertama, cara mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar yang disebut vaikari. Cara ini akan mampu memecah guna tamas atau kelambanan dan ketakutan pada diri seseorang. Yang kedua, mantra yang hanya dapat didengar oleh orang yang mengucapkannya saja atau berbisik-bisik yang disebut upamsu. Teknik ini dapat memurnikan guna rajas atau nafsu. Cara ini juga dapat memberikan perlindungan atau kawaca dari gangguan lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan lainnya. Yang ketiga, diucapkan dalam hati yang disebut manasika. Bermeditasi pada jiwa dari mantra serta arti kata-kata suci tersebut tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Selanjutnya, kualitas mantra. Kualitas mantra juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, satwika mantra atau produktif. Dipakai untuk meningkatkan kesadaran ilahi dalam memuliakan kebesaran Brahman dengan segala prabawanya. Sehingga muncul perasaan welas kasih, cinta, dan pengabdian serta terbebas dari ego dan nafsu. Satwika juga dipakai untuk menyeberangkan sang jiwa melewati lautan samsara, penderitaan kelahiran, kematian. Yang kedua, rajasika mantra atau protektif. Dipakai untuk keberlangsungan hidup secara duniawi, seperti memenuhi keinginan atau kama, memperoleh harta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tamasika mantra atau destruktif. Dipakai untuk menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakakan orang lain, termasuk ilmu hitam. Mantra dapat memberikan manfaat maksimal seperti sakti, siddhi, dan suci.
baik kepada yang mengucapkannya maupun orang lain. Lingkungan dalam bentuk vibrasi juga dipengaruhi oleh beberapa prinsip, yaitu yang pertama, rada atau keyakinan yang mendalam terhadap mantra yang dipakai untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, bakti atau perasaan hormat, rindu, cinta, dan kasih terhadap mantra tersebut. Memperlakukan mantra itu seperti kita merawat diri sendiri. Dia adalah istri yang setia menyertai langkah kita. Yang ketiga, sadhana atau cepat lambatnya mantra memberikan manfaat kepada kita atau disiplin spiritual. Yang keempat, canda atau pentingnya teknik pengucapan mantra. Karena jika salah memberikan penekanan dan pemenggalan sesuai dengan canda atau guru lanu dan guru bahasanya, maka akan memiliki arti dan maksud yang berbeda. Yang terakhir, kriya atau pemujaan, baik luar maupun dalam, dengan pengetahuan tentang arti esoterik dan eksoteriknya, ataupun pemujaan dalam pengorbanan, keakuan, atau pembakaran segala keinginan. Mantra juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, mantra, yaitu sebuah daya pemikiran yang diberikan beberapa suku kata atau kata guna keperluan meditasi seorang guru atau mantra diksa. Yang kedua, stotra atau doa-doa kepada para dewata. Umumnya dipergunakan untuk kepentingan yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, kawaca mantra, yaitu untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan. Tapi dalam kitab Nikuta Wedangga, mantra dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat kesukarannya, yaitu yang pertama, paroksa mantra. Mantra ini memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Arti dan maknanya dapat dipahami atau diwahyukan oleh Tuhan. Yang kedua, ayat mika mantra. Mantra ini memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Maknanya dapat dicapai melalui proses pesucian diri. Yang ketiga, prayaksa mantra. Mantra ini lebih mudah dipahami. Maknanya hanya dapat dicapai dengan mengandalkan ketajaman pikiran dan indria. Menurut waktu penggunaannya, mantra dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, nitya karma puja, dilaksanakan setiap hari secara rutin, seperti puja Trisanja. Nitya karma puja juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sadhya vadana atau sanyopasana, dilakukan pada setiap pertemuan waktu atau sandi, malam hari dengan pagi hari, tengah hari, dan pertemuan antara sore hari dengan malam hari. Selanjutnya, japa atau nama smaranam, dilakukan untuk mengagungkan nama-nama suci Tuhan dengan cara menyebutnya secara berulang-ulang. Yang kedua, naimitika karma puja, dilakukan secara insidental pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya ketika upacara abhiseka, peletakan batu pertama dalam berbagai sanskara, purnama, film, dan sebagainya. Materi ketiga ada Tantra. Tantra adalah ajaran spiritual yang berasal dari India kuno dengan tujuan utama mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan pembebasan spiritual. Kata Tantra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Tan berarti perluasan dan Tra berarti pembebasan. Dalam praktiknya, Tantra melibatkan pengaktifan energi suci dalam diri sendiri melalui metode khusus yang diajarkan dalam kitab-kitab suci. Ini seringkali dikaitkan dengan pemujaan dewa-dewi dan simbol-simbol spiritual untuk membantu individu mencapai kesempurnaan dan kebebasan dari keterikatan duniawi. Penulisan mengenai Tantra umumnya dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab atau ajaran kuno yang berisi dialog antara para guru spiritual dan murid-muridnya. Seperti yang ada dalam Tantra Sastra, ada 2 bagian utama dari teks Tantra, yaitu Nigama, berisi prinsip-prinsip ajaran, dan Agama, berisi praktik-praktik yang harus diikuti. Penggunaan bahasa simbolik seringkali muncul dalam teks-teks ini untuk menjaga kerahasiaan ajaran kepada yang belum diinisiasi. Tantra memiliki banyak aspek penggunaan, termasuk meditasi, yoga, mantra atau kata-kata suci, dan ritual. Beberapa aliran Tantra menggunakan metode ekstrim seperti penyiksaan diri, ritual kuburan, dan zat kimia untuk mencapai hasil yang cepat. Tetapi praktik-praktik ini sering dirahasiakan dan hanya diajarkan kepada yang layak. Praktik-praktik ini dirancang untuk membantu individu menyelaraskan diri dengan energi alam semesta dan mencapai transformasi batin. Misalnya, meditasi dan yoga dilakukan untuk menenangkan pikiran dan membuka jalan bagi energi spiritual. Mantra dan ritual membantu memperdalam pemahaman seseorang tentang kehidupan dan keterhubungannya dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak elemen Tantra yang telah diadopsi dalam ritual Hindu tradisional seperti puja atau pemujaan domestik
yang melibatkan pemurnian tempat ritual, penggunaan mantra, mudra atau gerakan tangan suci, serta nyase atau postur suci. Pengaruh Tantra juga terlibat dalam ritual Weda yang mengharuskan pelaku menjaga kemurnian tubuh dan pikiran. Secara keseluruhan, Tantra bukan sekedar praktik eksternal, tetapi proses introspektif untuk mengembangkan kesadaran dan mencapai kebebasan spiritual. Lalu materi keempat ada guru dan murid. Dalam ajaran Tantra, hubungan antara guru dan murid sangat penting untuk mencapai keberhasilan rohani. Guru dalam Tantra berarti seseorang yang dapat menyingkirkan kegelapan, dan peran guru ini krusial dalam membimbing murid menuju kesempurnaan. Menurut Sri Ananthamurti, ada 3 jenis guru. Yang pertama, guru tingkat rendah, memberikan sedikit pengetahuan namun tidak memberikan bimbingan berkelanjutan. Yang kedua, guru tingkat menengah, memberikan pengajaran dan bimbingan sebentar, tetapi tidak cukup lama sampai murid mencapai tujuan akhir. Lalu yang ketiga, guru terbaik, mengajarkan murid dan terus memberikan bimbingan sampai murid mencapai kesempurnaan. Guru yang demikian disebut Maha Koala. Selain itu, ada 3 kelompok murid dalam Tantra. Yang pertama, murid seperti gelas terbalik. Meskipun berada di bawah bimbingan guru, ia tidak menyerap ajaran. Yang kedua, murid seperti gelas miring. Menyerap ajaran hanya sementara dan perlahan-lahan meninggalkannya. Dan yang ketiga, murid terbaik. Menyerap sepenuhnya ajaran guru dan terus mempraktikannya meskipun jauh dari guru. Lalu materi kelima ada meraih pengertian tentang M. Dalam Tantra, pengertian tentang M mengacu pada 5 latihan rohani yang dimulai dengan huruf M. Siwa menyesuaikan pengajaran ini sesuai dengan kebutuhan murid, baik bagi yang masih terikat pada insting ragawi maupun yang telah mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Huruf M pertama yaitu Mada, yang arti kasarnya anggur. Bagi murid yang masih terikat pada nafsu ragawi, Siwa membolehkan minum anggur, tetapi mengajarkan cara untuk mengendalikannya dan meninggalkannya secara bertahap. Selanjutnya arti rohaninya adalah madu ilahi. Pada tingkat spiritual, mada merujuk pada cairan amerta yang diproduksi oleh kelenjar pineal yang dialami sebagai kebahagiaan oleh yogi yang telah memurnikan pikirannya. M kedua yaitu mamsa yang memiliki arti kasar daging. Sama seperti anggur, Siwa mengajarkan pengendalian untuk kemudian meninggalkannya. Selain itu, arti rohaninya adalah lidah. Pada tingkat spiritual, mamsa berarti pengendalian ucapan yang penting dalam latihan rohani. Selanjutnya M ketiga ada matsya, yang arti kasarnya ikan. Sama seperti pada anggur dan daging, Siwa mengajarkan pengendalian untuk kemudian meninggalkannya. Selain itu, arti rohaninya adalah ida dan pingala, yaitu 2 jalur halus yang mengalir dari tulang belakang dan berakhir di lubang hidung. Dengan pengendalian napas atau pranayama, membantu mengontrol aliran ini dan menenangkan pikiran untuk meditasi. Lalu M keempat ada mudra. Mudra hanya memiliki arti spiritual yang berarti berhubungan dengan orang atau hal-hal yang mendukung kemajuan rohani, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang menghambat perkembangan spiritual. Lalu M yang terakhir ada maituna, yang arti kasarnya persatuan seksual. Siwa mengajarkan pengendalian bagi mereka yang masih terikat insting seksual. Selain itu, arti rohaninya persatuan dengan kesadaran maha tinggi, mengacu pada bangkitnya energi spiritual atau kundalini dari pangkal tulang belakang hingga mencapai pusat energi tertinggi yang mengakibatkan persatuan dengan yang maha tinggi. Lalu selanjutnya, materi ke-6 yaitu persatuan yang halus. Tantra yang halus menekankan pada metode meditasi introversi, yaitu masuk ke dalam diri untuk mencapai persatuan spiritual. Salah satu elemen pentingnya adalah mantra, yang berasal dari kata man atau pikiran, dan tra yang artinya membebaskan. Mantra dianggap sebagai getaran suara khusus yang membebaskan pikiran dan membantu perluasan kesadaran. Yogi kuno menemukan bahwa ada 7 pusat energi utama dalam tubuh manusia dan 50 suara yang keluar dari pusat-pusat energi ini lalu kemudian digunakan dalam abjad Sansekerta untuk konsentrasi dan meditasi. Dalam meditasi tantra, seorang praktisi fokus pada mantra, mengulanginya secara terus-menerus dan mengangkat kesadaran ke tingkat yang lebih tinggi. Mantra yang efektif harus memenuhi beberapa syarat. Seperti yang pertama, memiliki getaran berdenyut dan terdiri dari 2 suku kata yang mengikuti ritme napas. Yang kedua, terkait dengan ideasi. Misalnya, aku menunggal bersama kesadaran maha tinggi. Yang ketiga, mempunyai getaran tertentu
yang menyelaraskan meditator dengan kesadaran agung. Setiap orang memiliki mantra yang berbeda yang dipilih oleh guru meditasi untuk menyelaraskan getaran pribadi mereka dengan irama semesta. Lalu materi yang terakhir yaitu mengenal ajaran Kundalini. Kundalini sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gulungan, menggambarkan energi yang berdiam dalam tubuh manusia, terletak di sumsum tulang belakang di bawah tulang ekor. Dalam keadaan belum aktif, Kundalini berbentuk 3,5 gulungan. Ketika bangkit, Kundalini merambat naik melalui jalur energi atau susumna dan membersihkan cakra-cakra atau pusat energi dalam tubuh. Pada proses ini, seseorang akan merasakan sensasi tertentu di tubuh. Kundalini juga dikenal sebagai Kundali Sakti, yaitu kekuatan dalam bentuk spiral atau energi yang sering dipahami dalam ajaran yoga. Kundalini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu menciptakan keseimbang tubuh secara holistik, yaitu fisik, mental, emosional, dan spiritual, membantu proses percepatan penyembuhan seluruh jenis penyakit, peningkatan daya imun tubuh dari penyakit dan stres, melepaskan trauma masa lalu, memperbaiki sikap mental yang kurang baik, meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi, kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi, melancarkan peredaran darah, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan meremajakan DNA tubuh, membersihkan kotoran-kotoran eterik, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi saya pada video ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat dan kurangnya penjelasan dari saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.